Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Andi Sukaini SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor peserta 201699100315. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 10 Makassar, Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar semua? Baik. Sekarang silakan ketua kelas siapkan kelas. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Silakan. Kita belajar agama ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Beriman. Selesai. Kita lanjut. Ibu absen dulu. Siapa? Ketua kelas siapa? Lanjut. Berapa orang? Oke, tiga orang. Apa saja? Oke, ya. Kita doakan semoga teman-teman cepat sembuh untuk kembali belajar bersama. Amin. Ya. Sekarang kita sebelum masuk pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, ya. Meningkatkan konsentrasi, jadi kita breathing dulu ya. Jadi harus konsentrasi apa dari kita speaking pagi, siang, sore, malam. Pagi 1 tepuk, siang 2 tepuk, sore 3 tepuk, malam kita berbunyi. Ya, oke, konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Pagi, siang, sore, siang, malam. Sekali lagi, alhamdulillah, semua konsentrasi. Atau kali lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita, model pembelajaran kita hari ini adalah project based learning, yaitu siswa membuat proyek. Ada proyek nyata yang kalian akan bentuk, akan ciptakan seperti ini. Ya, dari proyek ini kalian akan menentukan nanti kedudukan titik di mana kedudukan
kedudukan garisnya bagaimana, kedudukan bidang bagaimana, ya, dengan proyek yang telah kalian buat. Yang selanjutnya peserta didik menentukan konsep kedudukan, yang menentukan konsepnya, percobaan, melalui percobaan menganalisis kedudukan titik garis dan bidang melalui pengamatan terhadap media yang Anda sudah hasilkan, sudah buat. Oke, selanjutnya motivasi. Motivasi di sini peserta didik penting pelajari kedudukan pada dimensi 3. Apa manfaat dari kita mempelajari ini kedudukan dimensi 3? Ada dimensi 3 itu kita lihat kehidupan nyata seperti di ruangan ini kan di kelas. Ini ada dimensi 3 di sini, ya. Ini adalah ruang, berarti dia memiliki ruang. Nanti kalian pasti akan mempelajari, apalagi yang mengambil arsitek, makanya pentingnya mempelajari manfaat kita mempelajari ini. Sehingga kalian akan menerapkannya saat kuliah arsitek untuk membuat dena rumah, ya, itu memerlukan pengetahuan tentang titik garis dan itulah manfaat kita mempelajari ini. Bagaimana membuat rumah nantinya, ya, seperti itu. Terus lanjut proses pembelajaran kita, yang pertama proses saja dan penilaiannya, ya. Di sini tiap kelompok nanti membuat proyek kerangka kubus dan balok. Ada 3 yang bukan kita ada 5 kelompok yang ibu sudah bagi, ya, kemarin. Jadi ada 3 kelompok membuat kubus, 2 kelompok membuat balok, ya. Tiap kelompok membuat jadwal pembuatan proyek. Itu tiap kelompok presentasikan nanti proyeknya, nanti kalian buat video dan difoto, buat dalam video, ya, satukan dalam satu video bahannya, langkah membuatnya, terus merangkainya sampai menjadi karya seperti ini. Itu nanti kalian itu baru presentasikan di atas. Penilaian angka 5 penilaian di situ. Pertama, profil Raja Pancasila. Penilaian sikap, bagaimana sikap kalian dengan teman-teman berkolaborasi, bekerja sama, menyelesaikan medianya, ya. Terus penilaian proyeknya, bagaimana proyek yang kalian hasilkan, apakah rapi atau bagaimana. Tentang titik. Nilai pengetahuan ada di LKPD. Untuk nilai pengetahuan ada LKPD-nya ibu bagi, di sini ada soal dengan langkah-langkah pembuatan proyeknya. Terus penilaian pengetahuan individu ada nanti soal di Google Form ibu kirim, itu untuk penilaian kalian kerjakan di HP, ya, Google Form. Oke, selanjutnya kita masuk persepsi. Persepsi di sini kalian lihat ada gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Bintang. Di antara bintang-bintang kita contohkan itu adalah suatu titik, ya. Terus pada gambar kedua ada kabel-kabel, pada kabel listrik itu kita misalkan dia adalah garis, ya. Selanjutnya ini ada ruang, itulah bidang. Nah, yang membentuk ruang berarti ada bidang di dalamnya, ya. Oke. Ini penilaian pemantiknya. Masih ingatkah kalian tentang dimensi 3 atau bangun ruang? Masih ingat atau tidak? Yang keempat. Masih ingat tak di materi kemarin? Ingatkah pada apa yang satu? Tentang titik, garis, dan bidang pada dimensi 3, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan temannya masing-masing. Apa itu titik, garis, apa itu bidang. Kita masuk di kegiatan inti, pertanyaan mendasar. Di sini ibu kasih video. Setelah ditonton silakan.
kami. Saya ingin bertanya dalam video ini apa sebenarnya hubungan video ini dengan materi yang kita bahas? Hubungan pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa dikatakan kenapa gedung-gedung ini berhubungan dengan materi yaitu dimensi 3 yang kita pelajari hari ini. Kenapa dikatakan berhubungan? Karena lihat yang pertama tadi gedungnya, semua gedungnya, gedung itu ada memiliki apa? Ada ruang dalamnya. Itulah termasuk bangun ruang. Bangun ruang yang mana saja itu termasuk bangun ruang. Tabung. Kemana tadi yang berbentuk tabung? Kerucut. Yang mana yang bentuk kerucut? Monumen. Ya. Yang gedung menara tadi yang berbentuk ada kesilipan, ada balok, ada kurus. Ya. Kenapa dikatakan dia berhubungan berapa yang kita masukkan ini? Jadi di sini. Di sini suara saja, musik saja. Ibu yang jelaskan. Awal kita berangkat sekolah dulu. Berangkat sekolah. Oh, ketemu matematika. Oh no. Jangan takut tentang matematika ya. Apa sih manfaat matematika dalam kehidupan? Dia adalah ilmu dari sains. Yang menyangkut dari biologi, kimia, fisika. Ya, itulah ilmu dari matematika, materi dimensi 3 diterapkan dalam rangka atap. Kalian sering lihat ini ada di sini rangka atap di rumah kalian ada. Ya, itulah kegunaan dimensi 3 untuk kehidupan kita. Selesainya, sama A dan B bentuk sudut 90 derajat risiko, jadi supaya dia kuat. Badan C dan D membentuk sudut ya risiko. Kenapa harus ada sudut risiko? Supaya menguatkan kuat. Kenapa harus bentuk? Ini menunjukkan jarak terdekat dari titik garis sehingga bahan menjadi bahan yang digunakan lebih sedikit tapi dia jadi kuat. Itu sudah terbentuk bidang. Nama bidangnya bidang W. Sebuah titik dan sebuah garis membentuk bidang V. Oke, ada bidang W, ada bidang V. Jadi nama bidang itu biasa berada di sudutnya, ya. Selanjutnya, titik yang berkelip. Titik yang berkelip mana? Dan titik A merupakan titik terletak pada bidang. Titik A ada di bidang karena dia di dalam, ya. Terus titik B di mana? Karena dia tidak membentuk titik. Ini garis dengan garis, garis dengan garis. Ya, yang berhadapan berarti sudah tahu seperti itu. Selanjutnya, garis masih garis dengan bidang. Ada yang oke, ya. Ya apa ini? Sejajar. Ada garis yang di dalam bidang itu sejajar, dia berhadapan. Ya. Misalnya seperti ini. Ini yang menyilang ke sini. Nah, berarti dia sejajar. Dari sini sejajar. Apa ini? Garis D, AD dengan ini. Dia sejajar juga, ya. Ini juga sejajar dengan ini. Yang ini juga. Nah, itu juga sejajar. Sama ini di sini itu sejajar. Menembus kalau ada ini, asal menembus di sini dulu, ya. Itu dia menembus di tengah-tengah dari bidang dengan bidang. Nah, berhimpit, ada yang berhimpit karena 10 titik yang ada di bidang berada pada bidang W. Jadi seluruhnya itu. Yang kedua, bidang dengan bidang. Sekarang bidang dengan bidang. Nah, ini misalnya bidang A, B, C, D, E, F, G, H, ya, berhadapan dan sejajar. Dapat sama panjang. Oke, yang menembus
tadi ya, ada bidang berpotongan. Bidang ini dengan bidang ini dia berpotongan, ketemu di garis tengah. Jadi katakan dia berpotongan. Oke. Perencanaan proyek ya. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. 5 kelompok ya. Ini nanti begini pembuatan proyek, ada tulis bahan dan alatnya ada di KPD. Ini jadwal pembuatan. Mengumpulkan menyiapkan bahan 5 menit, mengukur sedotan 5 menit, menggunting sedotan 5 menit, memasang 5 menit. Jadi totalnya 25 menit. Jadi tidak boleh lewat dari itu ya. Jadi kelompok yang telah mengumpulkan berarti ada nilai tersendiri, ada konsekuensinya, kekurangan nilai ya. Oke, bagi dulu. Berapa di sini 3 kelompok. Jadi satu orang video atau foto, baru buat videonya. Satu orang ini gunting, tulis hurufnya. Potongan aku. Dia menangkan. Di sini Rasan. Mana lagi ujungnya? Ini di komang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nina menjelaskan bagaimana untuk membuat kelompok, menjelaskan bagaimana untuk membuat kubus. Ya baiklah, saya ulang dulu supaya lebih jelas. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Yang paling pertama itu kita siapkan dulu bahan dan alatnya sesuai dengan di video. Kita bisa lihat di situ ada daun tape, ada gunting, ada kertas karton, dan ada juga pipet dan serta ada isolasi. Di sini seperti yang kalian bisa lihat, sebelah ini kami dibagi dua, di mana sebenarnya kami memotong di bagian tengahnya. Namun di sini kami tidak memotong full atau langsung ke bulan tidak, tetapi cuma
bagian hampir seperduanya saja, agar nanti pada saat bisa dijadikan sebagai sudut, itu kami bisa memasukkan sudatannya agar dia bisa membentuk bidang. Pendekatnya dengan isolasi, dan karena kita sudah mempelajari dengan kedudukan, kami juga menambah dengan semacam karton untuk menandakan setiap sudutnya. Di sini ada sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini akan mempermudah kita dalam mengerjakan nanti LKPD yang telah diberikan. Berarti langsung saja ke LKPD. Bagian bidang ABF ini tidak menggunakan titik C, jadi dia berada di luar bidang ABFE. Kemudian yang ketiga adalah garis AB titik-titik dengan garis CD dan garis CK. Nah, dengan garis titik-titik. Nah, garis AB ini dia sejajar dengan bagian sini. Jadi ketika lihat sini sama. Kemudian dia juga sejajar dengan garis garis EF yang tadi ini AB, dia sejajar dengan di atasnya, yaitu garis EF. Kemudian yang keempat garis AE titik-titik dengan garis BC titik koma titik-titik dan titik-titik. Nah, di sini untuk menjawabnya garis AE ini dia bersilangan dengan garis BC. Oke, pasti kalian bertanya kenapa dibilang bersilangan. Nah, garis AE ini dengan B ini, garis AE sama BC ini, garis AE ini sama BC ini bagaimanapun kalau kita tambah ukurannya, dia tidak akan pernah bertemu. Itu merupakan satu ciri-ciri kalau kedudukan ini bersilangan, tidak akan pernah bertemu. Nah, kemudian ada juga garis ini kemudian yang kedua adalah garis FG. Nah, di sini garis BC dia bersilangan dengan garis EH, tidak akan pernah bertemu. Kemudian ada juga garis JD dan HG. Kemudian yang terakhir adalah bidang ABFE dengan bidang ABCD dan bidang apapun. Nah, di sini kedudukan dari bidang AB sama ABFE ini dia berpotongan dengan ABCD. Terlihat bahwa di ABFE ini dia itu berpotongan pada garis ini. Jadi kedudukannya berpotongan dengan bidang ABCD dan EFGH, yaitu bidang titik atasnya. Dari materi yang dipaparkan tadi, dengan teman-teman sekalian ada yang ingin Saya akan bertanya yaitu apakah garis yang bersilangan bisa bertemu dalam Oke, baiklah saya kami jawabnya. Pertanyaan itu adalah apakah garis yang bersilangan akan bertemu sendiri? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa garis bersilangan itu tidak akan pernah bertemu walaupun ditambahkan ukurannya. Bisa kita jelaskan, bisa disebutkan saja di mana rumus yang ada waktu itu atau waktu itu tentukan yang mana titiknya garis pada bidang-bidang. Oke, jadi yang pertama adalah Titik, ya. pertama adalah titik. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa bagian ini adalah titik sesuai dengan yang bilang ibu bahwa titik itu dia tidak memiliki dimensi apapun. Ya, kemudian kita adalah garis. Di mana garis ini dia terbentuk kalau ada dua titik yang berhubungan.
seperti yang sebenarnya waktu itu kan bentuk apapun nggak usah dua jadi satu bentuk garis kemudian bidang itu dua bidang ini satu garis. Jadi kalau misalnya mungkin bisa bentuk tiga dan kalau bisa membentuk apa namanya segi persegi dan segi panjang juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kami telah tidak kesalahan. Dan terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima itu bidang ABFE berpotongan dengan bidang ABCD dan EHGF. Nah, kita bisa lihat bidang ABEF dengan ABCD. Dia itu berpotongan. Kenapa bisa dikatakan berpotongan? Dia bertemu di satu titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi katakan dia berpotongan. Kemudian juga dengan bidang EHGF, begitu juga. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya dari situ kekosongan, apakah dia akan bertemu dalam satu titik atau tidak? Berpotongan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan bertemu di satu titik. Misal garis AE dengan AD, misalkan gini, dia ini berpotongan di garis di titik A. Ya, silakan. Tadi dalam penyampaian pertama itu kamu menjelaskan katanya perbedaan dari rumus dan baru itu ada 4 garis yang berbeda, betul? Garis yang mana saja? Oh, yang saya maksud itu garis yang lebih panjang, ya. Nah, bisa dilihat sini. Jelas sekali sebenarnya ini. Bisa dilihat di garis EF dengan EP. Mana yang panjang? Ya, tidak jelas. Logis. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, kan pada saat pendudukan garis dengan bidang itu ada yang namanya persegi. Nah, bisa disebutkan dalam proyeksi balok anda itu bagaimana contoh dari garis yang berhimpitan dengan bidang? Berhimpitan dengan bidang. Oh, bisa dilihat, misalnya kita ambil bidang A, F, FB itu berhimpitan dengan garis atas. Nah, jadi ada 4 garis yang berhimpitan di sini di bidang ini, yaitu AB, AE, EF, dan FB. Karena dia titik-titiknya itu berada pada bidang AE, FB. Ada so much more. Ya, sudah. Sudah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya dan saya rasa presentasi saya ini sudah jelas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dari presentasi sudah. Jadi sudah masuk di silakan kumpulkan tugas proyeknya dan LKPD-nya, ya. Kita lanjut kumpulkan sebelum masuk di penutup, sebelum kesimpulan. Silakan kumpul. Ininya gabung di sini saja proyeknya. Dikumpulkan proyeknya sana. LKPD-nya kasih ibu. Semua video-video dikumpul ya, videonya. Kita lanjut, ibu memberikan tugas individu, ya, dengan tugas individu. Ada ibu kirim di silakan dibuka di HP-nya, ya. Nanti dapat. Silakan dibuka di HP-nya. Buka di HP-nya ada di grup ibu kirim.
Ini rata-rata dapat 100. Wow. Atas ini uji coba isi bukan dengan siswa. Rata-rata benar semua. Wow, coba sudah. Sudah. Sini kalau dilihat hasil yang masuk itu ada kurang lebih 90% yang nilai 100, berarti ujian pembelajaran kita tercapai. Alhamdulillah. Apa yang kalian petik dari pembelajaran dari awal tadi di Paradise Pria? Silakan semua kesimpulan, pandangan, supaya bisa jelaskan kesimpulan tentang titik, garis, dan bidang. Oke. Ya. Koma. Silakan berdiri. Oke, dari kesimpulan yang saya dapatkan itu, yang pertama itu tentang kedudukan dari titik. Nah, jadi kedudukan titik itu ada pada garis dengan bidang. Nah, pada garis titik itu memiliki dua kedudukan, yaitu terdapat pada garis dan di luar garis. Yang pada garis itu misalnya kita ambil contoh garis ini, garis AB. Nah, dia itu berada di dalam garis AB atau ikut membentuk garis AB. Itu dikatakan dia titik yang berada pada garis. Nah, kemudian yang di luar itu dia di luar, tidak ikut membentuk garis AB. Nah, kemudian untuk titik, kedudukan titik pada bidang itu juga ada dua. Ada yang dalam dengan ada yang luar. Sama seperti tadi, kalau dia di dalam berarti dia ada di dalam dari bidang, misalnya bidang ABCD. Dia di dalam, kalau di luar dia tidak ada di dalam bidang ABCD. Kemudian. Lanjut. Semisal contoh A dengan B dan garis E dengan H itu bersilangan, tidak searah. Untuk garis A dan B itu dia berada di bawah, dan sedangkan untuk E dan H itu bersilangan, berlawanan arah dengan garis AB. Nah, kemudian yang kedua adalah kedudukan garis terhadap bidang. Nah, ada tiga kedudukannya, yaitu yang pertama sejajar, kedua berpotongan, dan yang ketiga berhimpitan. Untuk kedudukan garis yang dengan bidang yang saling berpotongan adalah semisal saya ambil bidang A, E, F, A, B, E, F. Kemudian dia berpotongan dengan garis HE. Nah, itu dia dengan garis EH. Dia berpotongan pada satu titik, yaitu di garis H. Semakin besar bidangnya dan semakin panjang garis EH, maka dia akan berpotongan pada garis E, pada titik E. Kemudian untuk kedudukan garis terhadap bidang, yaitu saling sejajar. Contoh untuk garis AE pada bidang ABEF. Nah, di sini dia sejajar karena untuk garis AE dan ini adalah bidangnya, dia sejajar dan bertemu lagi dengan garis yang sejajar pula, yaitu B dan F. Kemudian ada juga yang terakhir adalah kedudukan garis terhadap bidang yang saling berhimpitan. Contoh, ini sudah berhimpitan. Untuk A dengan F dengan bidang ABEF itu juga dikatakan berhimpitan. Terbiasa. Selanjutnya Mas Dadang beri kesimpulan. Kesimpulan kasih penguatan ya. Jadi pada kedudukan titik garis dan bidang itu ada yang di sebelah, di luar, di dalam. Baik itu titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap bidang. Ya, ada di luar, di dalam. Kenapa dikatakan dia di dalam? Karena dia membentuk salah satu titik atau salah satu garis membentuk bidang itu. Ya, dia dikatakan di luar karena dia tidak membentuk bidang itu atau dia tidak membentuk titik tersebut, tidak membentuk garis itu. Selanjutnya ada yang dikatakan berhimpit, bersilangan, berpotongan. Berpotongan yang mana yang dikatakan berpotongan jika dia bertemu di dalam satu titik, ya, dalam satu titik atau misalnya bidang dia bertemu dalam satu garis. Kalau bidang dengan bidang dia berpotongan dalam satu garis yang dia bertemu di situ. Tapi kalau bersilangan dia sepanjang apapun atau ditambah apapun dimensinya tetap tidak akan bertemu dalam
dalam satu titik ataupun dalam satu garis. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di refleksi. Refleksi, ada pertanyaan refleksi di sini. Oke, yang pertama, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Apa kendala yang kita hadapi? Coba sebutkan. Apa kendalanya tadi? Gunting. Apa lagi? Jaringan. Karena harus membuat video ya, jaringannya alot. Nah, tapi akhirnya bisa juga. Alhamdulillah. Lanjut, apakah semua peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? Apa manfaat? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah kamu pelajari? Ya. Manfaat untukmu dalam pembelajaran hari ini apa? Yang manfaat yang kita rasakan? Bisa merealisasikan Ya, bisa menyelesaikan proyek. mengkoneksikan titik garis pada bidang. Ya. Ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya di mana saja itu? Ada kesulitan? Banyak. Tapi bisa dilalui. Lanjut, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Apa yang dilakukan? Ya, apalagi lebih teratur, lebih banyak belajar. Bisa termotivasi hari ini untuk belajar? Bisa. Ya. Sampai di sini kita sudah refleksi, Ibu masuk ke tindak lanjut ya. Jadi tindak lanjut pembelajaran kita hari ini saya sudah kesimpulan, sekarang masuk ke tindak lanjut. Untuk tindak lanjutnya untuk materi berikut kita akan mempelajari menghitung jarak pada bangun ruang atau dimensi 3. Ada video Ibu kirim nanti, silakan pelajari di rumah ya. Di grupnya silakan dipelajari di rumah, disingkat materi tentang jarak. Nanti pertemuan berikut kita diskusikan bersama, kita bahas bersama ya. Oke. Cukup sekian. Kita beri aplaus dulu untuk yang persentase tadi semua bagus. Sekarang kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, yang terbaiknya kita berdoa supaya dengan kepercayaan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kecil depan. Doa ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangatnya, semangat yes, 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 semangat yes, semangat yes. Baiknya, assalamualaikum.